Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur milik Allah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu. Ya, oke, kita akan lanjutkan kegiatan perkuliahan kita hari ini. Jadi untuk kegiatan perkuliahan kita hari ini, Bapak mengagendakan aktivitas kegiatan perkuliahannya dilaksanakan secara daring, ya, secara daring dengan metode sinkronos dan juga asinkron. Ya, sinkronnya kita menggunakan Zoom, kemudian nanti Anda melanjutkan aktivitas kegiatan perkuliahan melalui Learning Management System. Oke, topik yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah tentang pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Ya, jadi topik ini sebetulnya menjadi dasar, ya, menjadi bekal dasar Anda nanti ketika Anda harus menciptakan sebuah pengalaman belajar. Terakhir kemarin kita mempelajari tentang materi pelajaran, kemudian ada pengalaman belajar melalui keterampilan proses, dan ada literasi sains, ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pendekatan, model, dan juga metode, ya. Jadi pengetahuan Anda, pemahaman Anda terkait dengan apa itu pendekatan nanti, kemudian model serta metode, ini nanti Anda akan jadikan sebagai dasar ketika nanti Anda harus menciptakan, merencanakan, mengemas sebuah pengalaman belajar, ya. Ingat, tugas Anda sebagai seorang guru nanti adalah menciptakan pengalaman belajar. Ya, tahu kan pengalaman belajar? Sesuatu yang dialami oleh peserta didik, ya, yang menyebabkan nanti peserta didik mendapatkan sejumlah kompetensi atau kemampuan, gitu. Ya, jadi pengalaman belajar itu nanti bisa tercipta, ya, bisa tercipta dengan bermakna apabila nanti Anda tepat dalam memilih pendekatan, memilih metode, ya, dan juga memilih model pembelajaran. Sehingga nanti, ya, Anda harus memahami, ya, apa itu pendekatan, kemudian model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran, ya. Jadi metode, misalkan Anda mungkin pernah mendengar ada istilah ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Ada metode praktikum, metode bermain peran, ya, metode karya wisata, dan lain sebagainya. Kemudian model diantaranya ada model pembelajaran berbasis inquiry, ya, ada discovery learning, ada problem based learning atau PBL, ada project based learning atau pembelajaran berbasis project, ada model science, teknologi, and society, STM, Science, Teknologi, dan juga Masyarakat. Kemudian juga ada model STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Nah, itu adalah model-model pembelajaran yang nanti bisa Anda pilih ketika mengajarkan sains, ketika mengajarkan biologi. Nah, begitu juga nanti ada pendekatan. Ya, ada pendekatan. Pendekatan nanti macam-macam juga. Ada pendekatan inquiry, ada pendekatan keterampilan proses, ada pendekatan lingkungan, ya, ada pendekatan pemecahan masalah, dan juga ada pendekatan-pendekatan pembelajaran yang lain, ya. Jadi sebelum nanti Anda membuat RPP, ya, ketika Anda nanti membuat RPP, membuat perencanaan, Anda harus memilih, ya, ketika misalkan Anda akan mengajarkan bab tentang sistem pencernaan dengan sejumlah kompetensi atau kemampuan. Nah, berarti di situ Anda harus memilih kira-kira pendekatannya apa yang paling cocok. Model pembelajarannya apa yang paling cocok, termasuk nanti metode pembelajarannya apa yang nanti akan Anda pilih untuk mewujudkan model yang dipilih. Misalkan Anda memilih model inquiry, ya, atau Anda memilih model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, kira-kira untuk mewujudkan model itu, maka metode pembelajaran apa yang harus Anda pilih? Apakah kalau misalkan modelnya pembelajaran berbasis masalah atau PBL, apakah bisa hanya dengan misalkan metode ceramah saja, atau ceramah dengan diskusi, ceramah diskusi dengan praktikum, atau seperti apa, begitu, ya. Jadi pada prinsipnya nanti pendekatan, model, metode yang Anda pilih akan menciptakan pengalaman belajar.
ya. Dan pengalaman belajar yang nanti Anda ciptakan, ya Anda rancang kemudian Anda ciptakan harus sebermakna mungkin, ya harus sebermakna mungkin. Nah, bagaimana pengalaman belajar yang bermakna itu? Ya, pengalaman belajar yang bermakna itu adalah pengalaman belajar yang memang di situ melibatkan peserta didik, melibatkan pikirannya, melibatkan intelektualnya, kemudian juga melibatkan alat geraknya. Jadi minds on, kemudian juga berbasis hands on. Jadi pembelajaran yang bermakna itu adalah yang pikirannya jalan, ya, kemudian juga alat geraknya juga jalan. Jadi harus berbasis minds on dan juga hands on. Jadi prinsipnya tadi bahwa pengalaman belajar yang nanti Anda ciptakan harus bermakna. Bagaimana biar bermakna? Libatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ya, cara melibatkannya bagaimana? Ya, libatkan hands on-nya dan juga mind on-nya. Jadi intelektualnya, pikirannya terlibat, kemudian juga alat geraknya terlibat, gitu ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita nanti akan membahas mengenai sejumlah pendekatan, model dan metode. Jadi ini harus Anda pahami, ya harus Anda pahami dengan sebaik-baiknya, karena nanti Anda harus mengimplementasikan, Anda harus menerapkan pendekatan, model, dan metode ketika Anda melaksanakan kegiatan pembelajaran. Gitu. Nah, ketika nanti Anda mengimplementasikan pendekatan, model, dan metode, maka terciptalah apa yang kita sebut tadi dengan sebutan pengalaman belajar. Gitu. Ya. Dan pengalaman belajarnya tadi harus bermakna. Gitu. Sehingga Anda harus betul-betul memahami pendekatan, model, dan metode. Karena ketika nanti Anda mengimplementasikan, ya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di masing-masing pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Jadi jangan sampai nanti Anda memilih modelnya contextual teaching and learning, tapi dalam tataran implementasinya, dalam tataran penerapannya, tidak kelihatan CTL-nya, tidak kelihatan inquiry-nya, tidak terlihat problem base-nya, dan lain sebagainya. Itu bisa disebabkan salah satunya misalkan Anda kurang memahami atau tidak memahami pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Ya, jadi ini menjadi sesuatu yang penting karena nanti ini akan mendasari Anda ketika harus membuat perencanaan dan mengimplementasikan perencanaan. Ini yang nanti akan Anda jadikan sebagai dasar ketika Anda harus membuat perencanaan, ya membuat RPP, membuat bahan ajar, membuat LKPD, membuat media, sampai nanti membuat alat evaluasinya. Ya. Kemudian ya perencanaannya kan diimplementasikan. Ketika diimplementasikan maka akan terciptalah pengalaman belajar. Ya. Ini adalah jadwal perkuliahannya. Ya, jadi silakan nanti Anda tepati jadwalnya sesuai dengan yang tertera di sini, begitu ya. Oke, kemudian ini adalah capaian pembelajarannya. Jadi diharapkan nanti setelah kegiatan perkuliahan Anda bisa mendapatkan kemampuan-kemampuan seperti yang tertera di sini. Ya, memahami pengertian pendekatan pembelajaran, model, dan juga metode. Memahami beberapa pendekatan dalam pembelajaran biologi, memahami model dalam pembelajaran biologi, memahami metode dalam pembelajaran biologi, sains, kemudian mengusulkan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan, model, dan metode pembelajaran biologi atau sains. Kemudian menginternalisasikan nilai-nilai al-Islam dalam pembelajaran, ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang penting juga, begitu ya. Bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai dari apa yang kita yakini, begitu ya, nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis yang tentunya kita yakini, ya, kemudian dicoba kita integrasikan, implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran sehingga nanti ya ada upaya di sini menginternalisasi nilai-nilai tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada video. Ini videonya bercerita terkait dengan pendekatan pembelajaran, ya, bercerita terkait dengan beberapa pendekatan. Silahkan nanti Anda pahami,
ya, pendekatan-pendekatan pembelajaran yang nanti bisa Anda gunakan di dalam pembelajaran sains termasuk biologi. Ya, ada pendekatan inquiry, ada pendekatan life skill, ya, ada pendekatan keterampilan proses, ada pendekatan lingkungan, dan juga ada pendekatan-pendekatan yang lain. Kemudian ini adalah bahan ajarnya, ya, ini adalah bahan ajarnya kalau Anda download. Di sini menjelaskan terkait dengan pendekatan, model, dan juga metode pembelajaran. Nah, tentunya nanti Anda harus pahami ini. Apa itu pendekatan, apa itu model pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Nah, kalau Bapak gambarkan di sini dalam sebuah lingkaran, ya Anda bisa perhatikan di sini pendekatan ada di bagian paling luar. Di lingkaran sebelah dalam ada model, di sebelah dalamnya ada metode, di sebelah dalamnya lagi ada teknik, gitu ya. Nah, ini sebetulnya mengisyaratkan posisi, ya, mengisyaratkan posisi. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, pendekatan ini akan menjadi kemasan. Pendekatan akan menjadi nuansa dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi yang namanya kemasan, ketika misalnya dia berbeda, menggunakan pendekatan yang berbeda, maka nanti nuansanya akan berbeda. Ya, misalkan Anda dihadapkan pada dua makanan, ya, sama-sama keripik singkong misalkan, ya, dua makanan sama-sama keripik singkong. Yang satu dikemas dengan rapih, ya, gambarnya menarik, satu lagi dikemas dengan menggunakan plastik. Pasti nuansanya, kesannya akan berbeda. Gitu. Nah, begitu juga dengan pendekatan. Jadi ketika menggunakan pendekatan yang berbeda, maka nanti nuansanya akan berbeda. Misalkan Anda menggunakan pendekatan lingkungan, ya. Kemudian Anda menggunakan pendekatan pemecahan masalah, maka nanti nuansanya akan berbeda. Ya, nuansanya akan berbeda. Nah, kemudian untuk mewujudkan pendekatan, guru memilih model. Misalkan pendekatannya inquiry, maka guru bisa memilih model inquiry atau model problem based atau model contextual teaching and learning, gitu. Jadi model ini dipilih untuk mewujudkan pendekatan. Dan yang namanya model biasanya punya sintak, punya urutan langkah-langkah yang memang sudah dibakukan, begitu, ya. Jadi menggunakan model inquiry misalnya, ya, menggunakan model inquiry, maka sintaknya atau langkah-langkahnya sudah ditetapkan. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai penutup itu sudah ditetapkan harus seperti itu. Gitu. Ya. Kemudian nanti Anda akan menemukan juga bahwa misalkan inquiry, ya, dia posisinya ada di pendekatan, kemudian bisa juga ada di model. Ya, nah nanti Anda juga harus bisa pahami begitu, ya, kapan posisinya sebagai pendekatan, kapan posisinya sebagai model. Misalkan ada pendekatan contextual teaching and learning, ada model pembelajaran contextual teaching and learning, sama-sama tapi posisinya berbeda. Yang satu sebagai pendekatan, yang satu sebagai model. Jadi kalau sudah diadopsi sampai ke model, berarti sudah ada urutan langkah-langkah yang memang Anda gunakan, Anda adopsi. Ya, karena setiap ahli, ya, setiap ahli yang mengemukakan satu model pembelajaran biasanya sudah menentukan juga sintak atau urutan langkah-langkahnya, gitu ya. Nah, untuk model ini nanti Bapak tugaskan Anda untuk melakukan presentasi, ya. Jadi ada model inquiry, model CTL, model PBL, project, STM, dan STEM. Kita nanti akan bagi kelompok, begitu ya, menjadi 5 kelompok sesuai dengan tadi topiknya ada 5, ya, inquiry, kemudian CTL, PBL, problem based learning, project based learning, dan STM dan STEM. Ada 6, ya, sorry, ada 6 kelompok. Jadi silakan nanti di kelas dibuat 6 kelompok. Nanti setiap kelompok kebagian membahas satu model pembelajaran. Ya, instruksi penugasannya sudah ada, ya, di LMS, tinggal nanti Anda lihat. Oke, model. Jadi kita bahas nanti tersendiri untuk model. Metode.
Nah, metode ini digunakan untuk mewujudkan model. Misalkan Anda memilih modelnya problem based, maka nanti metodenya apa nih yang cocok untuk mewujudkan model problem based? Ya, pembelajaran berbasis masalah. Pasti di situ harus ada metode tanya jawab, harus ada metode diskusi, harus mungkin ada metode praktikum. Ya, jadi untuk mewujudkan satu model pembelajaran, maka biasanya guru memilih beberapa metode pembelajaran yang cocok dan relevan. Terus di bagian lingkaran paling dalam ada teknik. Tekniknya seperti apa begitu ya? Tekniknya seperti apa? Misalkan ceramah. Ceramah kan macam-macam. Praktikum macam-macam. Tanya jawab ya, juga bermacam-macam tekniknya. Gitu. Jadi teknik ini lebih spesifik gitu ya. Nah, ini ada beberapa pendekatan ya. Nanti Anda bisa pahami lewat video, ada pendekatan konstruktivisme, ada pendekatan life skill ya. Ada pendekatan tujuan pembelajaran, ada pendekatan konsep, pendekatan inquiry, pendekatan proses, pendekatan pemecahan masalah gitu ya. Jadi jangan tertukar, nanti ada yang apa namanya posisinya di pendekatan ada, di model juga ada. Misalkan ini ya. Ini kan pendekatan pemecahan masalah atau problem based learning. Nanti di model juga ada. Ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Ya, jadi tadi seperti yang Bapak sampaikan, kalau posisinya sebagai model, dia sudah ada langkah-langkah sintak yang diadopsi. Kalau pendekatan belum, karena masih dalam tataran teoritik gitu ya. Dan pendekatan posisinya dia akan menciptakan kesan nuansa. Jadi sesuai dengan tadi posisinya ada di bagian lingkaran paling luar gitu ya. Ada pendekatan terpadu, ada pendekatan CTL, pendekatan lingkungan, STM. Nah, ini ciri-ciri model pembelajaran. Jadi dikatakan dia model apabila tadi ya salah satunya dia memiliki sintak. Ya, di sini ada sintak atau urutan langkah-langkah kegiatan pembelajaran begitu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini silakan Anda pahami beberapa pendekatan pembelajaran. Kemudian nanti di LMS ada penugasan ya, salah satu penugasannya adalah tadi membuat video presentasi ya, presentasi tentang model-model pembelajaran, ketentuan tugasnya dan lain sebagainya sudah ada di LMS gitu. Jadi nanti silakan Anda bagi kelas menjadi 6 kelompok. Silahkan nanti boleh diundi ya, siapa yang kebagian inquiry, siapa yang kebagian CTL, siapa yang kebagian problem base, siapa yang kebagian project base, siapa yang kebagian STM, dan siapa yang kebagian Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Gitu, ya. Oke, kemudian aktivitas yang lain yang harus nanti Anda lakukan, coba Anda perhatikan di sini. Ya, ada satu pertanyaan. Apa perbedaan pendekatan, model, metode? Oke, silakan nanti Anda jawab. Jawabnya di menu diskusi. Jadi silakan Anda klik menu diskusinya. Nah, di sini nanti silakan Anda masukkan tanggapan saudara. Gitu ya. Silakan sampaikan jawabannya di sini. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya Anda pelajari metode-metode pembelajaran. Tadi diskusi seperti apa, ceramah seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada satu pertanyaan. Pak Budi adalah seorang guru biologi. Pak Budi ingin mengajarkan materi sistem pencernaan, serta ingin melatih kemampuan keterampilan proses. Berdasarkan konteks tersebut, metode pembelajaran apa saja yang saudara rekomendasikan untuk Pak Budi? Sampaikan jawaban saudara di menu diskusi. Gitu, ya. Jadi silakan ini juga nanti dijawab. Jangan lupa bahan ajarnya dibaca, karena Bapak perhatikan di sini hanya baru satu orang yang terlihat membaca. Dan di akhir nanti ya, di akhir silakan ada kuis yang harus Anda ikuti. Ya. Jadi kuis ini Anda ikuti nanti setelah mengikuti semua aktivitas.
Kuisnya ada 10 soal. Ya, kuisnya ada 10 soal. Materi yang dikuiskan itu tentang materi yang sebelumnya, materi pelajaran, kemudian pengalaman belajar melalui keterampilan proses, kemudian literasi sains, dan materi hari ini. Gitu. Ada 10 soal. Nah, kemudian ini penugasannya. Nah, kalau penugasannya ini Bapak beri waktu sekitar 2 minggu. Gitu ya, untuk penugasan Bapak beri waktu sekitar 2 minggu. Tugasnya adalah tadi ya, presentasi model-model pembelajaran. Nah, di sini sudah ada deskripsinya. Videonya 7-10 menit. Ya, kemudian model yang dibahasnya ada model inquiry, CTL, problem based, project based, STM, dan STEM. Jadi silakan kelasnya dibagi menjadi 6 kelompok. Nanti setiap kelompok kebagian satu topik gitu ya. Tugasnya nanti membuat video yang berisi sejarah, karakteristik model pembelajaran, kelebihan, keterbatasan, dan seterusnya. Durasi videonya 7-10 menit ya, dan waktunya nanti 2 minggu. Jadi nanti presentasinya melalui video gitu ya, presentasinya melalui video. Oke, itu barangkali pengantar untuk kegiatan perkuliahan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Baik Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Bapak kan anak di tugas bahan ajar topik ke-5 sama ke-6 merah ya Bapak. Nah, kalau sebetulnya untuk topik ke-6 sama ke-5 itu Ana udah mengulang lagi ya, udah membaca terus melihat video juga. Nah, waktu topik ke-6 itu Ana membaca sama melihat video itu jam 1 paginya Bapak, tapi tidak tercatat di itu apakah ada ketentuan melihat atau mendownload materi tersebut di jam kuliahnya atau bagaimana ya Bapak? Tidak ada sih ketika membaca, kapanpun begitu ya. Mau di jam perkuliahannya, mau di luar, itu harusnya terekod. Bapak nanti cek lagi lah ya. Bapak nanti cek lagi semuanya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Yuk. Nanti kuisnya di sini langsung ya. Kuisnya langsung. Nah, di sini tinggal diklik aja nanti. Kesempatannya 1 kali ya. Kesempatannya 1 kali. Jadi silakan dipersiapkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Cukup? Oke ya, kalau cukup barangkali itu saja pengantar kegiatan perkuliahan kita hari ini. Untuk selanjutnya silahkan Anda bisa beraktivitas, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan aktivitas yang ada di LMS ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bicarakan, kita pelajari hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.